Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Stimadane Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi, kelas malam. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mata kuliah hukum bisnis yang berjudul e-commerce. Memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Karisma Citra Pratiwi, yang kedua ada Rahmina, yang ketiga ada Trifonia Lau, yang keempat ada saya sendiri Audina Safani, yang kelima ada Marcella Mendi Nasuha. E-commerce adalah suatu transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya untuk memperdagangkan barang atau jasa. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Awalnya perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang hanya memanfaatkan transaksi komersial saja. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan via web atau pembelian barang. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem G dan jasa melalui World Wide Web. Berdagang menggunakan e-commerce mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. E-commerce ini meskipun banyak manfaat dan kelebihannya juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah tidak amannya transaksi karena menggunakan kartu kredit atau nomor rekening sehingga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya, pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Popularitas e-business di penghujung abad 20 dan di awal milenium baru-baru ini sesungguhnya ditunjang oleh 3 faktor pemicu, yaitu yang pertama, faktor pasar dan ekonomi. Di antaranya kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional, dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar. Yang kedua, faktor sosial dan lingkungan, seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi pemerintah, kesadaran dan tuntutan akan praktis etis, kesadaran dan tuntutan akan praktis etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pelabuhan politik. Yang ketiga, faktor teknologi. Faktor teknologi meliputi singkatnya usia siklus hidup produk dan teknologi, inovasi yang muncul hampir setiap waktu, information overload, dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotong rantai distribusi, sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan pertimbangan fleksibilitas implementasi perangkat lunak ini yang dapat dilakukan di jaringan intranet maupun internet. Kemudian untuk deployment serta kemampuan cross-platform. Kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, melebarkan jangkauan global. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supplier management. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan value chain. Yang ketujuh, dapat meningkatkan market exposure. Yang kedelapan, menurunkan biaya operasional. Di
Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan e-commerce. Yang pertama, pencurian informasi yang sangat berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar pada si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga, penggunaan akses sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik tersebut. Yang keenam, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Saya akan membahas tentang ruang lingkup e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, merupakan bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis. Contohnya seperti perusahaan penerbangan. Sebelum berkembangnya e-commerce di Indonesia, perusahaan tersebut melakukan kerjasama dengan agen-agen tiket perjalanan. Yang kedua ada business to customer atau B2C, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu dengan memasarkan secara online melalui e-commerce. Contohnya seperti Shopee, JD.ID, Lazada, GoFood atau Gojek, dan lain-lain. Yang ketiga adalah customer to business atau C2B, merupakan individu yang menjual jasa kepada organisasi atau perusahaan dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Contohnya adalah iStock. iStock ini adalah penyedia lisensi saham mikro internasional yang berbasis online. Perusahaan tersebut menawarkan jutaan foto, ilustrasi, clip art, video, dan track audio. Dan yang terakhir adalah customer to customer atau C2C, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya kegiatan jual beli yang dapat secara langsung antar individu tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, Instagram, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.